Banjir bandang di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Puluhan orang meninggal dunia dalam peristiwa ini. Warga yang selamat harus mengungsi karena banyak rumah mereka yang rusak parah. Jumlah korban meninggal dunia mencapai 62 orang dan puluhan lainnya masih belum ditemukan. BPBD NTT menyatakan sedikitnya 41 orang meninggal dunia akibat banjir. Bencana alam berupa banjir bandang di Nusa Tenggara Timur memakan korban jiwa yang tersebar dari Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kabupaten Alor, Kabupaten Malaka, Kabupaten Saburai Jua, Kabupaten Kupang, dan Kabupaten Ende. Keadaan ini tentu saja membuat para korban kehilangan tempat tinggal, penyimpanan sandang dan pangan, anggota keluarga, dan juga kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Kebutuhan pendidikan juga merupakan hal yang sangat penting dan perlu diperhatikan, yang tidak kalah pentingnya dengan kebutuhan primer seperti tempat tinggal, sandang, dan pangan. Maka, dari itu, sejalan dengan pilar keempat, tujuan pembangunan berkelanjutan yang berupa pendidikan berkualitas oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, kami ingin menyambungkan ide perencanaan untuk sekaligus memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia, dimulai dari perbaikan pada wilayah Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Akibat banjir bandang di NTT, banyak sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan. Beberapa sekolah yang masih utuh pun terpaksa harus menjadi tempat mengungsi sementara untuk korban yang terkena musibah ini. Selain itu, hampir 1 minggu berlalu setelah bencana alam terjadi. Kegiatan belajar mengajar di sekolah-sekolah yang terkena dampak masih belum bisa dilakukan. Maka dari itu, kami ingin mengajak pemerintah bekerja sama dengan melakukan pemerataan atau akses yang memberi penekanan bahwa pelayanan pendidikan harus mampu dijangkau oleh seluruh warga yang terkena dampak dari musibah banjir bandang. Jika pembuatan akses tidak bisa dilakukan dalam jangka pendek, pemerintah dapat menyiapkan lokasi tempat belajar pengganti sekolah yang telah hancur. Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan bantuan berupa buku dan alat tulis, serta mengirim beberapa guru untuk tambahan pengajar. Hal ini juga sejalan dengan program Menteri Pendidikan Sekolah Penggerak. Tidak hanya pemerintah, LSM dan organisasi masyarakat setempat juga dapat ikut ambil bagian untuk memperbaiki keadaan seperti Happy Hearts Indonesia dan Softex Indonesia. Softex Indonesia dan Happy Hearts Indonesia memang sudah pernah bekerja sama dalam rencana membangun sekolah-sekolah yang dilengkapi dengan ruang kelas dan diisi dengan sarana pendidikan yang memadai, serta fasilitas sanitasi dan program pendukung lainnya seperti pelatihan guru di 3 wilayah NTT, yaitu Lombok, Flores, dan Sumba. Berdasarkan seluruh penjabaran keadaan yang terjadi, dengan harapan untuk menggabungkan program Kemendikbud dengan keadaan fasilitas pendidikan yang memprihatinkan di wilayah NTT, kami akan mengaplikasikan teori Corporate Social Responsibility atau yang memiliki nama lain CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan. Secara garis besar, CSR merupakan sebuah teori maupun konsep yang berpandangan bahwa sebuah operasi bisnis berkomitmen tidak hanya terhadap keuntungan finansial perusahaan, tetapi juga terhadap pembangunan sosial ekonomi dalam pembangunan berkelanjutan, karyawan, keluarga karyawan, komunitas tempat lokal, dan masyarakat dalam rangka memberikan manfaat dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain sebagai teori, CSR juga merupakan sebuah tuntutan global yang dimana keberhasilan sebuah perusahaan tidak hanya dilihat dari aspek keberhasilan finansialnya, tetapi juga dari segi aspek kinerja dan manfaat perusahaan tersebut terhadap lingkungan masyarakat. Sementara itu, bila disambungkan dengan nilai PISA, Program for International Student Assessment, tingkat Indonesia berdasarkan survei tahun 2018 berada dalam urutan bawah. PISA adalah sebuah metode penilaian internasional yang dijadikan sebagai indikator dalam pengukuran kompetensi siswa di tingkat global. Untuk nilai membaca, Indonesia berada dalam peringkat 72 dari 77 negara. Maka, dampak pelaksanaan rencana ini sekiranya tidak mencapai kesejahteraan negara dengan pendidikan berkualitas yang sudah diperbarui bersama dengan pilar keempat tujuan pembangunan berkelanjutan. Tapi ide perencanaan kami ini juga kami usulkan dengan harapan untuk mengatasi ketimpangan edukasi yang ada di Indonesia secara global setelah dilihat dari hasil nilai PISA 2018. Diharapkan bahwa setelah rancangan solusi dari penulis yang memulai penerapan dari Provinsi NTT berhasil, maka dapat menyebarkan dan diaplikasikan ke seluruh Indonesia. Solusi yang kami rancang akan dihubungkan dengan program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud Nadiem Makarim.